Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak sekalian. Alhamdulillah sehat semua ya. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan ketemu kembali di pelajaran IPS di semester 2 kelas 8, dan pada kesempatan ini kita akan masuk di bab 3, yaitu keunggulan dan keterbatasan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan ASEAN. Bersama saya Bangun Amrudin, SPD, SMP Negeri 2 Kamunganten. A. Keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan, penawaran, dan teknologi. 1. Keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian. Sebagai negara tropis yang memiliki ribuan pulau dan lautan yang luas, Indonesia mempunyai kekayaan alam yang cukup banyak. Di daratan, suhu dan curah hujan yang tinggi memungkinkan penduduknya menanam berbagai macam barang pertanian dan perekonomian. Curah hujan yang tinggi juga menjamin tersedianya air untuk kepentingan budidaya perikanan darat. Indonesia juga memiliki laut yang luas dan garis pantai yang sangat panjang. Potensi ikan di Indonesia cukup banyak. Di samping itu, ditemukan pula berbagai jenis barang tambang di dasar laut. Di sepanjang pesisir juga terdapat kekayaan alam berupa terumbu karang, rumput laut, dan tentu saja keindahan alam yang dapat dikembangkan untuk kepentingan pariwisata. Indonesia memiliki terumbu karang terluas di dunia. Terumbu karang Indonesia ini tidak hanya luas, tetapi juga beraneka ragam dalam sumber daya hayatinya. Selain kekayaan laut, tanah, dan air, Indonesia juga memiliki banyak sumber daya mineral dan hasil hutan. Yang kedua, pengertian pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Ada 4 pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga keluarga atau konsumen, rumah tangga perusahaan atau produsen, rumah tangga pemerintah, dan rumah tangga luar negeri. Keempat pelaku tersebut berperan penting dalam menggerakkan perekonomian negara sesuai dengan peran masing-masing. Kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri ataupun keluarganya dinamakan rumah tangga konsumen atau RTK. Pihak yang melakukan kegiatan produksi, yaitu kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan orang lain, dinamakan rumah tangga produsen atau RTP. Selain pihak yang menghasilkan dan mengonsumsi barang dan jasa, ada pihak yang bertugas untuk mengatur, mengendalikan, serta mengadakan kontrol terhadap jalannya roda perekonomian yang disebut rumah tangga pemerintah. Yang keempat, pelaku ekonomi, peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Yang pertama, A. Peran rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumen atau RTK. Rumah tangga keluarga atau sering disebut sebagai rumah tangga konsumen merupakan pelaku ekonomi yang menjalankan peran sangat penting di dalam kegiatan ekonomi. Rumah tangga konsumen adalah kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Rumah tangga konsumen membutuhkan barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga perusahaan. Rumah tangga konsumen memiliki 2 peran, yaitu sebagai konsumen dan juga sebagai penyedia faktor produksi yang meliputi penyediaan lahan, tenaga kerja, modal, dan keahlian.
B. Peran rumah tangga perusahaan atau rumah tangga produsen atau RTP. Rumah tangga perusahaan atau biasa disebut sebagai produsen merupakan pelaku ekonomi yang berperan sebagai penyedia barang dan jasa bagi konsumen. Perusahaan mengorganisasikan berbagai faktor produksi yang disediakan konsumen, kemudian melakukan proses produksi untuk menghasilkan barang. Hasil produksi ini kemudian dijual atau ditawarkan di pasar. Rumah tangga produsen di Indonesia dikelompokkan menjadi Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, Badan Usaha Milik Swasta atau BUMS, dan koperasi. Dalam perekonomian, rumah tangga perusahaan berperan sebagai produsen sekaligus pengguna faktor produksi. Peran pertama dari rumah tangga perusahaan adalah memproduksi barang atau jasa. Barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan kemudian ditawarkan kepada konsumen atau pembeli. Berikut perhatikan gambar hubungan pelaku ekonomi dua sektor. Pada gambar tersebut dapat kalian amati dua garis panah bagian atas menjelaskan hubungan rumah tangga produsen atau RTP dengan rumah tangga konsumen atau RTK di pasar output atau pasar barang. RTP memberikan barang atau jasa pada konsumen, kemudian sebagai imbalannya RTK memberikan sejumlah uang kepada RTP. Dua garis panah di bagian bawah itu menunjukkan hubungan RTP dan RTK di pasar faktor produksi. RTK berperan sebagai penyedia faktor produksi, sedangkan RTP berperan sebagai pengguna faktor produksi. RTP memberikan imbalan atas faktor produksi yang diberikan oleh RTK. Imbalan ini berupa sewa, upah atau gaji, bunga, dan keuntungan. C. Peran rumah tangga pemerintah. 1. Sebagai pengatur atau regulator dalam perekonomian. Pemerintah berperan sebagai pengatur atau regulator dalam perekonomian suatu negara. Perekonomian harus diatur sehingga perekonomian dapat menyejahterakan masyarakat secara adil dan merata. Regulasi dan aturan yang dibuat oleh pemerintah antara lain berupa pemberian subsidi pada perusahaan dalam negeri sehingga mampu bersaing dalam produk luar negeri. Peran lain pemerintah adalah menentukan besarnya pajak. Dengan adanya aturan tentang pajak progresif, orang yang kaya dipungut pajak yang tinggi, sedangkan orang yang miskin dipungut pajak yang rendah. Bahkan orang yang sangat miskin tidak dipungut pajak tetapi malah disubsidi. Yang kedua, sebagai konsumen. Seperti halnya rumah tangga keluarga, rumah tangga pemerintah juga memiliki peran sebagai konsumen dalam menjalankan fungsinya. Sebagai pengatur, pemerintah membutuhkan sarana dan prasarana penunjang yang dibeli dari rumah tangga perusahaan atau produsen. Yang ketiga, sebagai produsen. Selain sebagai konsumen, pemerintah juga berperan sebagai produsen. Dalam menjalankan perannya sebagai produsen, pemerintah memproduksi barang atau jasa. D. Peran rumah tangga luar negeri. Pada era abad ke-21 ini, perekonomian yang tidak berhubungan dengan negara lain menjadi hal yang sangat mustahil. Peran masyarakat luar negeri dalam perekonomian terlihat nyata dalam perdagangan internasional. Contoh perdagangan internasional, Indonesia mengekspor produk tekstil ke negara Jepang dan Jepang mengekspor kendaraan bermotor ke Indonesia. Dengan transaksi tersebut, terbentuklah kerjasama antara Indonesia dan masyarakat Jepang atau masyarakat luar negeri. Anak-anak sekalian, alhamdulillah telah selesai. Sekian perjumpaan di kesempatan hari ini. Sampai jumpa pada materi berikutnya pada pertemuan yang akan datang.
yaitu pada B. Perdagangan antar daerah atau antar pulau dan perdagangan internasional.